Ini LKPD-nya baru ada dua ini ya? Ya, Fasih, dua baru bikin dua LKPD-nya. Itu suara Pak mic-nya masih di mute itu. Di, Oh iya, enggak Pak, karena itu LKPD-nya itu emang saya sengaja bikin cuma satu, karena kan ada di cuma pertemuan ketiga aja. Jadi LKPD-nya itu mencakup semua materi, semua submateri. nah, terus pertemuan pertama mana? Yang ini pertemuan pertama. Enggak Pak, ini LKPD-nya itu cuma ada di pertemuan ketiga, satu kali pengerjaan. Ini kan pakainya apa? Stand itu ya? Stand Start, atau apa sih? iya, Ya, start. stand itu kan ada urut-urutan kegiatan kan? Kunci apa ya? Ada di atas. Iya, Ada urut-urutan kegiatan kan? Jadi iya Pak. LKPD itu harus menggambarkan itu. Misalnya start langkah pertama apa? Ada di sini. Materi yang dibahasnya apa, yang dikerjakan siswa apa, itu ada di LKPD itu. Makanya harus dibuat nih. Untuk teorema Pitagoras itu, materinya apa saja. Mungkin dimulai dari teorema, bunyi teoremanya. Nanti ada triple Pitagoras. Nanti ada apa namanya penerapannya. Kan begitu. Nah, Iya, pada tahap kegiatan itu, misalnya eh, apa namanya 1 minggu itu membahas, taruhlah misalnya Pitagoras dan triple Pitagoras. Nah, maka di situ harus ada kegiatan apa saja yang harus dikerjakan siswa. Dan itu adanya di LKPD. Misalnya, mereka disuruh membuat gambar segitiga siku-siku dengan berbagai variasinya ya. Termasuk segitiga siku-siku bisa bisa jadi nanti menggunakan kertas berpetak. Tapi dari situ mereka ditunjukkan bahwa kalau bentuknya itu siku-siku, pasti jumlah kuadrat sisi tegak itu akan sama dengan jumlah kuadrat hipotenusa. Nah, dari situ eh, setelah itu dilakukan, mungkin ada presentasi dan sebagainya, masing-masing sesuai dengan langkah studi itu. Dan terakhirnya tentu saja eh, ada ya sesuai dengan stad aja. Ya tentu bagian iya. akhir ada semacam latihan soal. Jadi LKPD itu bukan bukan mengerjakan soal ya. Terutamanya tuh kegiatan ini Bukan. misalnya gini nih. Iya ini misalnya ini kegiatannya nih. Coba ini dari awal aja deh. Kalau ini kelompok, ini kelas apa nih? Eksperimen. Oh ini kelas eksperimen ya. Aku mau Coba bawa. ini kalau ini kelas ini sana sih. Kon Kalau kontrol ngerjain soal, Pak. Nah, nggak ada Tapi LKPD. ada, LKPD itu tapi nggak ada ada ngerjain soal. ngerjain soalnya itu kayak ada itunya, Pak, kayak eh, mengkonstruksi kayak bikin gambarnya kayak gimana dari kata-kata, dari cerita soal gitu, soal cerita. Nggak gini. LKPD ini ya yang kelas kontrol itu dibuat dengan modelnya itu ekspositori ya. Pembelajaran klasikal boleh dibuat kelompok dan sebagainya. Makanya tadi materinya harus jelas dulu tuh. Dibagi, Pitagoras itu butuh berapa minggu? Karena 1 minggu itu pertemuan, berarti minggu pertama itu bahas apa saja. Minggu kedua bahas apa saja, minggu ketiga bahas apa aja. Nah, sementara di kelas eksperimen, LKPD itu menggambarkan langkah-langkah stad. Apa langkah stad yang pertama? Eh, Orientasi sebentar, Pak. Gak apa.
Visi. Orientasi, Pak. Pengenalan. Terus yang kedua, Yang kedua itu, gimana kok nggak apa udah nulis gitu? iya Pak, lupa. Lagi nyari ininya. Mana ya revisianku ya? Kan student, student, team, achieve Achievement Division. division kan. Jadi masing-masing kelompok itu nanti kan ada tugas tersendiri kan, atau nggak tahu apalah nanti Iya, eh, langkah iya. itu. Coba dicari lagi langkahnya apa. Oh, ini fase penerapan model pembelajaran kooperatif itu satu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Kemudian yang kedua menyajikan atau menyampaikan informasi atau materi. Kemudian yang fase ketiga mengorganisasikan Apa? Mengorganisasikan? Halo, halo. Masih? Udah? Dengar nggak suara saya? eh, iya dengar Pak, maaf tadi di sini padam listriknya. Oh, ya kalau Eh, langkah-langkahnya kan sederhana kan sebetulnya nih sama dengan yang ada di sini iya, kan. iya sederhana Pak. Bedanya mungkin di pembagian kelompok sama bagian akhir di memberikan penghargaan. Nah itu jadi apa namanya kegiatan utamanya itu ya kerja dalam kelompok itu. Nah ketika mereka berkumpul dalam kelompok, apa yang mereka kerjakan? Nah itu tergambar di LKPD gitu maksudnya. Iya Pak. Nah nanti Eh, kan saya, terakhirnya kan pasti akan ada presentasi segala macam. ya saya, saya itu bikinnya itu model pembelajaran kooperatif startnya itu udah satu itu Pak, sat- satu penelitian. Jadi langsung semuanya mencakup LKPD-nya tadi, startnya itu berkelompoknya, kegiatannya langsung mencakup semua submateri. Nah, sekarang ini misalnya gini nih, ini kelas eksperimen nih, siapkan Ya, alat dan seterusnya. Dah. Kemudian ini ada permasalahan. Kenapa mulai dari permasalahan? ini ada kayak
Iya, permasalahannya langsung permasalahannya. Jadi nanti si siswanya itu disuruh untuk membuat miniatur yang berbentuk kayak biota laut sama ada terumbu karang. Nah, itu di dalamnya mencakup teorema Pitagoras. Udah termasuk sama eh, konsepnya dan juga ngitung-ngitungnya gitu, Pak. Nah, tapi ini untuk satu kegiatan, untuk satu pertemuan. Iya, satu pertemuan aja, Pak. Paling mentok kalau misalnya nggak selesai satu pertemuan, bisa dua pertemuan. Tapi ini sudah satu LKPD sudah mencakup semua submateri teorema Pitagoras. Ya, namanya LKPD itu ya harusnya tiap apa namanya LKPD itu dibuat per kegiatan kan sebetulnya. Jadi misalnya nih, makanya dibagi dulu nih materinya. Kan ini sebetulnya nggak perlu ada konteks begini nih. Tidak perlu ada permasalahan begini. Kan kalau yang kayak begini, nah biasanya problem base. Tapi ya nggak sesederhana ini kalau problem base. Kalau ini materinya seperti ngajar biasa, hanya dibuat kelompok, tapi masing-masing dikasih tugas gitu. Tugasnya itu mungkin membahas, bisa jadi sama gitu ya. Tugasnya sama-sama mengerjakan hal yang berkaitan dengan Pitagoras, tapi nanti masing-masing presentasi gitu. Kan akan saling melengkapi tuh. Jadi yang pertama yang harus dilakukan nih, membagi dulu Pitagoras itu apa saja yang harus diajarkan. Coba kalau di Iya, materinya. ada ada menemukan konsep teorema Pitagoras. Tapi di modul ajar saya cuma satu, Pak, cuma satu pertemuan. Apanya yang satu pertemuan? Jadi penjelasan materinya langsung jadi satu di satu pertemuan untuk semua submateri. Ya, ya emang emang cukup. Maksudnya gini, penjelasan itu kan bisa aja di akhir. Tapi yang pertama itu mereka suruh kegiatan aja dulu. Misalnya setelah membagi kelompok, diberikan informasi apa yang harus dilakukan, mereka kan berkumpul dalam kelompok tuh. Kemudian Iya. mereka disuruh membuat apa gitu ya, yang mengarahnya ke Pitagoras, Iya, gitu. iya Pak, udah Pak di LKPD yang saya tadi buat. Yang mana? Yang Ini, tadi yang bukan itu ini ya yang ini. siapkan alat, terus hasil RKPD, terus ini buat apa? Ini buat eksperimen. Permasalahannya ini nanti ada menjurus ke teorema Pitagoras, konsep teorema Pitagoras, penerapan dalam sehari-hari. Nah ini rangka jaringnya tuh apa maksudnya? Ngerti nggak siswanya Jadi rangka jaring ini? Kan ini membuat membuat rangka jaring kan? ini membuat miniatur rak jaring. Iya, Rak rak jaring, jaring itu apa? rak jaring itu buat itu budidaya terumbu karang di laut gitu, Pak. Lah siswanya emang tahu. Ya nanti kan itu di apa dikasih gambaran gitu. Coba-coba saya pengen tahu yang ada nggak gambarnya coba terumbu apa namanya? Budidaya terumbu Terumbu karang tuh kayak gimana? kalau gambarnya ya eh, sebentar. Ngajarnya di mana nanti ini? Di sekolah mana? Di SMP 10. 10 apa? Serang. Iya, Kota Serang. Ini saya ngambilnya sebenarnya ngambil di penelitian orang lain sih, Pak. Tapi yang project based learning. Tapi emang mengarah ke teorema Pitagoras. Boleh nggak, Pak? Nggak boleh ya? Iya boleh aja, tapi pertama eh apa namanya rak rak itu kan nggak kontekstual. Anak-anak belum tentu ngerti maksudnya.
Iya. Ya Yang kan? ngerti yang rumahnya di pesisir sih, Pak. Lah iya, orang Serang mana ada yang, jangankan yang di pantai juga nggak tahu itu yang begitu tuh. Tapi intinya gini, eh, nggak apa-apa dimulai dari misalnya membuat segitiga siku-siku, entah digunting atau apa, diukur panjangnya, Tapi nanti itu dibuatkan luas. Hah? tapi itu udah biasa, Pak. Udah banyak yang kayak gitu, nggak apa-apa, tah. Ya, ya nggak apa-apa, tapi kan nanti berikutnya kan ada bagian, itu kan untuk memahami sebetulnya secara aktual Konsep. itu caranya gimana sih mengetahui Pitagoras itu. Gitu. Daripada ujuk-ujuk dibuat kayak begitu, kemudian dia memanfaatkan Pitagoras, mendingan karena ini stud ya, eh, di, dikenalkan aja dulu konsep Pitagorasnya. Konsep Berarti ini Pitagoras, nanti sampai ke, saya nggak lihat juga sih Pitagoras tuh kalau di SMP seberapa seberapa banyak materinya. Nanti kan bisa dimulai dari eh, Pitagorasnya sendiri dengan eksperimen dalam bentuk karton itu yang digunting-gunting. Oh ternyata kalau begini ya akhirnya jumlah kuadratnya sisi tegak itu sama dengan kuadrat miring nggak apa sisi hipotenusa kan. Nah dari situ baru dikenalkan lagi apa misalnya triple Pitagorasnya. Makanya yang pertama itu harus dirunutkan dulu nih. Pitagoras itu urut-urutan materi yang harus diberikan ke siswa itu apa? Dari ya kalau urut-urutan sudah materi itu baru dibuat LKPD. Ini minggu ini LKPD-nya ini. Misalnya fokus membahas Pitagorasnya aja dari berbagai macam gitu ya. Kemudian setelah itu materi kedua apa? Mungkin ini minggu kedua. Nanti materinya apa? Kegiatannya tetap berkelompok, tapi masing-masing bukan gurunya yang banyak ngomong, tapi mereka yang mengerjakan. Setelah itu presentasi. Kalaupun misalnya presentasinya tidak semuanya, setidaknya ya memang butuh modal sih. Mereka itu bawa karton, kartonnya tuh ditempel di dinding, masing-masing lihat. Tapi ada yang presentasi nanti. Karton atau kertas juga ya nggak apa-apa, tapi yang penting kelihatan. Nah nanti ya selain itu kan Pitagoras itu yang sudah pasti buat kan ada ada penerapannya kan. Nah, mungkin di minggu ketiga penerapan, bagaimana menghitung jarak, menghitung jarak dua buah kapal dari kita lihatnya dari pantai dan sebagainya itu. Gitu kan sebetulnya cuma itu teorema Pitagoras itu. ya. Di sini kalau di buku Teorema Pitagoras itu ada 5 submateri. Jadi Apa? nanti saya bikin 5 LKPD, Pak. Nah, lima submateri itu apa? Yang pertama itu menemukan konsep Pitagoras, yang kedua triple Pitagoras, yang ketiga segitiga istimewa, yang keempat penerapan teorema Pitagoras, yang kelima rumus jarak, Nah, iya itu. jarak dua titik. Mungkin dua materi pertama itu bisa dijadikan satu kegiatan. Kegiatan apa? Tiga, empat tadi bisa satu kegiatan, maksudnya satu minggu tuh. Dua pertemuan. Terakhir di aplikasinya itu. Ikan aplikasinya banyak sebetulnya, bukan hanya itu. Nanti Ya, itu juga untuk satu LKPD. Namanya LKPD itu panduan mereka mengerjakan sesuatu untuk belajar materi itu. Jadi bukan ya, sekedar mengerjakan soal, tapi bisa jadi ada kegiatan menggunting, melipat. Kan kalau membuat teorema, gini, suruh mereka bikin segitiga siku-siku aja, itu belum tentu bisa loh itu. Karena menentukan siku-sikunya itu belum tentu akurat. Makanya bisa jadi mungkin dibantu dengan kertas berpetak gitu ya. Atau kalau kalau tahu caranya ya pakai jangka, eh, cara membuat sudut siku-siku kan ada kan. Kalau zaman dulu ada tuh ya, pelajaran yang kita membuat sudut 30, 90, 60 itu hanya pakai jangka dan penggaris. Nah, tapi apapun intinya pertama suruh mereka buat segitiga siku-siku.
dengan berbagai ukuran. Gitu. Nanti setelah itu suruh ngecek, tapi tentu saja panjang sisi tegaknya itu mesti yang misalnya 34 gitu ya. tiga puluh Ya, empat triple atau P. ah, diusahakan ke situ. 1,5 dengan 2 misalnya ya. 1,5 dengan 2 kemudian 5, 12 gitu. Nanti kan sisi miringnya 13 tuh. Tapi ya perintahnya gitu, bikin buat gambar segitiga yang eh, sisi tegaknya tuh masing-masing tadi itu. Nanti sisi Ya. miringnya kan berarti di itu juga. Nah, dari situ dia ngukur. Nah, baru kemudian berikutnya coba kalau misalnya pada sisi tegaknya itu dibuat persegi, sisi tegak yang lain dibuat persegi, luasnya berapa? Coba jumlahkan. Bandingkan dengan jumlah persegi yang dibuat dari hipotenusa. Kalau mereka membuat, tapi itu yang teratur ya. Atau bisa jadi yang pertamanya yang tidak teratur, terserah mereka, terserah mereka. Nanti kan akan kelihatan kalau misalnya panjangnya tuh asal, bisa jadi jumlahnya tuh nggak sama persis, kurang-kurang dikit. Nanti di tahap berikutnya baru dibuat yang teratur, kayak tadi tuh 34, 34, 34, 1,5 dengan 1,5 dengan 2, 5, 13 gitu. 5, 12, berapa lagi? 6, 8 gitu kan. Dan Ya, seterusnya. 6. Nah, nanti dari situ baru tuh kelihatan yang presisi. Jadi kenapa tadi sebelumnya itu nggak pas? Ya itu kan karena perbedaan ketelitian mengukur. Jadi belajarnya dari situ aja. Nah, yang bagian terumbu tadi bolehlah di bagian akhir setelah mereka Di belajar bagian dari. penerapannya. Ya, boleh. Tapi pastikan merekanya ngerti gitu, tahu si bentuknya Ya. tuh kayak apa, segitiganya di mana. Tapi sebetulnya Iya, kalau Pak. mau menghitung jarak, nggak tahu ya SMP nyampe nggak, saya agak susah membedakannya ini karena biasa ngajar di perguruan tinggi. Anak SMP bisa nggak misalnya menghitung eh, apa namanya? Yang paling standar kan ngitung emas Monas itu gitu misalnya, atau jarak dua kapal kan dari kayak gitu. Jadi karena ini start, mungkin si yang persoalan tadi penerapan itu di bagian akhir aja. Yang pertamanya itu menguatkan itu. Tapi semuanya bukan dijelaskan oleh guru. Merekanya belajar dari langkah-langkah yang ada di LKPD. Makanya LKPD-nya dibuat minimal 3, satu LKPD untuk 2 kali pertemuan 1 minggu itu. Iya. Oh. Berarti satu LKPD ada satu kegiatan aja ya, Pak? Satu LKPD ya mungkin mungkin satu kegiatan, tapi satu kegiatannya itu misalnya menggambar segitiga siku-siku tadi dengan berbagai ukuran itu, kegiatan pertamanya itu, kegiatan keduanya mungkin ini triple Pitagoras. Iya, iya. Tadi yang tiga empatnya apa tadi? Tiga empatnya tadi segitiga istimewa sama penerapan teorema Pitagoras. Yang kelimanya, Kelimanya rumus jarak. nah itu rumus jarak, rumus jarak dengan penerapan itu sebetulnya ya satu satu Sama. hal apa, satu kelompok lah ya itu tuh. Kan jarak Ya. itu ya aplikasi dari Pitagoras juga maksudnya. Nanti boleh rumus jarak yang didahulukan, penerapan belakangan. Berarti rumus jarak sama segitiga istimewa ya, Pak? Iya, gitu. Iya, Pak. Jadi jangan, ini kan anak kelas berapa sih? Delapan. Kelas 8 ya. Kelas 8 itu ya lebih baik belajar, kayaknya lebih baik belajar materinya dulu. Baru nanti penerapannya. Karena Iya. butuh Pitagoras, tapi mereka ini belum belajar Pitagoras. Meskipun mungkin sudah di SD, tapi kemungkinan besar kan lupa.
Itu ya. Jadi yang Iya, Pak. pertama tadi eh, kegiatan untuk minggu pertama bisa minggu pertama itu kan pasti dua dua pertemuan tuh. Ya, pertemuan pertamanya itu tadi menggambar-gambar segitiga, yang kemudian nanti dihitung persegi yang dibuat, yang persegi yang salah satu sisinya itu sisi segitiga tadi, nanti suruh menjumlahkan, nanti ada tabelnya. Kemudian dari mulai ukuran yang tidak teratur itu terserah mereka, sampai ukuran yang fase yang menentukan. Sisi tegaknya 3 dan 4, sisi tegaknya misalnya 6 dan 8, sisi tegaknya 5 dan 12, sisi tegaknya berapa lagi gitu. Yang nanti eh, panjang hipotenusanya itu merupakan bilangan asli juga gitu, sehingga mengkuadratkannya gampang. Nah, setelah itu baru ke pembahasan berikutnya yang 3 4 tadi. Terakhir ya penerapan itu ya kasih aja berbagai macam. Jadi intinya siswa itu bukan latihan soal, bukan. Tapi mereka Iya. mengerjakan sesuatu. Jadi prinsip pembelajaran itu ikuti yang ada di UNESCO itu learning to know, learning to know gitu ya, belajar untuk mengetahui, learning to do, belajar untuk mengerjakan kayak tadi menggunting-gunting itu, menghitung dan sebagainya. Learning to be ya menjadi gitu ya, dan learning to live together. Nah, itu mereka bekerja sama dalam kelompok. Jadi kalau LKPD itu isinya langsung soal, nah itu mah bimbel aja, nggak usah sekolah. Kan mereka harus Iya. diajari kerjasama, mereka harus diajari ngukur, mereka harus diajari macam-macam. Nah, itu melalui kegiatan. Gitu ya. Iya, Sebelum Pak. diakhiri, ada yang mau ditanyakan? Oh, untuk penelitiannya tetap 5 minggu ya, Pak? Penelitiannya 5 minggu. Iya. Guru, Iya. gurunya mengizinkan kayak 5 minggu itu. Mengizinkan, Pak, karena saya sudah apa, kayak mengajukan suratnya. Sebetulnya cukup 3 minggu. Penelitiannya 3 minggu ya. Sebetulnya cukup 3 minggu kalau yang tadi saya jelaskan itu. 3 minggu hanya materi aja kan, Pak? Belum Iya. pretest sama postesnya. Lah pretest itu kan setengah minggu. Post test setengah minggu gitu Iya. maksudnya. Iya. Misalnya mau mulainya kapan? Eh, nggak tahu, Pak. Agustus? Misalnya Agustus ya. Misalnya Agustus nih. Agustus itu Iya. mulai tanggal 1 itu hari Kamis. Atau terserah misalnya di sana ada mata pelajarannya misalnya ini Agustus kan tanggal 1-nya Kamis. Tanggal Iya. 1, tanggal 2 itu Jumat. Kalau begitu, kalau misalnya ada jadwal matematika di hari Kamis, ya berarti pretestnya Kamis. Kalau adanya Jumat, ya pretestnya Jumat. Setelah itu, minggu berikutnya 4 sampai 9, 11 sampai 16, 18 sampai 13 itu tindakan penelitian tadi itu. Selesai Iya. kan? Terakhir baru post test. Kan post test itu cukup satu kali pertemuan bisa jadi cuma 1 JP. Kalau soalnya agak banyak ya 2 JP gitu. Iya. Gitu. Jadi Eh, hmm, sama itu, Pak, mau nanya buat soal pretestnya tadi, menurut Bapak gimana? belum dilihat saya fokus ke LKPD dulu. Oh iya. Nah, tapi pretest itu yang mau diukur tuh apa sih? Saya lupa. Kemampuan apa? Kemampuan berpikir, kritis. Nah, berpikir kritis ya. Nah, bentar, 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 bentar. Ini bentar lagi mau habis soalnya ini. Ini kan? Ini kan soalnya. Sebentar, Pak, belum keluar. Udah keluar belum? Iya, udah. Iya, Yang Pak, ini yang kan? itu. Iya. Soal itu ya dibikin dalam bentuk kisi-kisi. Oh, Indikatornya apa, soalnya apa, jawabannya apa, dan seterusnya. Nanti oh dikasih tahu begitu. ininya, formatnya deh. Iya, Pak. Kalau kalau ya kalau yang dikasih ke siswa begini, ya. Tapi sebelum dikasih ke siswa kan perlu dicek validitas dan sebagainya. Itu dalam bentuk kisi-kisi.
Ini ngukur apa? Saya kan nggak tahu. Iya, Nah, gitu. Maksudnya ini tuh ngukur apa? Nanti sebelah kirinya ada indikator. Gitu. Gitu. iya Pak. Sebenarnya gini aja sih, bikin tabel gitu tuh. Misalnya ini nomor, ini indikator, ini soal. Kalau masih muat, ini jawaban. Nanti sebelah sini tuh yang terakhir itu Skor. valid dan tidak valid. Gitu. Oh, Kan nantinya kalau kan perlu skornya diuji coba ikut kan. nggak Pak? Apa? Skornya ikut juga nggak di tabel? Skor kalau muat boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, belakangan aja. Yang penting Ya. itu indikatornya apa, soalnya apa. Nah, di dalam indikator itu kan ada kata kuncinya. Muncul nggak di soal? Nanti kan ngetesnya gitu. Oh gitu ya Pak. Nanti setelah itu ada penilaian validitas, isi, validitas muka kan. Validitas isi itu ini sesuai nggak soalnya dengan Iya. materi. Kalau muka itu, ini kalimatnya cocok nggak buat anak siswa SMP? Ada kata yang sulit nggak? Atau kata-katanya udah pas gitu. Gitu ya. Jadi kira-kira ada nomor, indikator, soal, validitas, eh, isi muka. Berarti di validitas itu satu judul, di bawahnya ada isi, ada muka, baru terakhir saran. Oh iya. Gitu. Nanti itu yang saya koreksi dulu, baru divalidasi oleh pembimbing dua. Iya Pak. Terus untuk jawabannya di bawah soal. Satu kolom sama Eh, soal. beda kolom berikutnya kalau mau. Tapi kalau nggak muat, nggak usah juga nggak apa-apa sih. Berarti soal aja yang nggak apa-apa. Soal aja yang ditulis, jawaban nggak juga nggak apa-apa. Iya Pak. Ada lagi? Udah Pak. Cukup. Dah, cepet dikerjain supaya Desember apa? Desember lagi. Ya semester depan bisa beres. Ya, Eh, buat kampus masih buka terus nggak Pak? ya kampus mau buka lah. Validitasnya. Ya, Oh, tapi saya kira kemungkinan libur. dosen sih, kemungkinan dosen nggak ada di kampus, tapi kan bisa dihubungi ya. Pembimbing duanya siapa sih? Pak Ade. Pak Denandang. Kemarin Ya. waktu itu kan ada project-projectnya gitu. Ya, iya itu Pak yang terumbu karang itu project. Nah, sekarang projectnya membuat tiap pertemuan ada project. Pertemuan Ya, pertama proyeknya bikin segitiga-segitiga itu dengan berbagai ya, ukuran. Pertemuan kedua itu kegiatan LKPD yang pertama. LKPD minggu kedua nanti ada lagi. Nanti sambil dipikirkan aja. Intinya proyek itu ya, mereka bekerja sama sehingga ada maksudnya mengerjakan suatu hal itu bareng-bareng sehingga ya melatih kerjasama itu. Yang terakhir boleh jadi yang kayak tadi itu, yang soal yang pertama itu, proyeknya. ya, Oke, itu aja ya. iya Pak. Oke, kalau gitu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.